Nah tadi mungkin udah sempat kita bahas juga kalau misalnya produk Rumijo ini sudah menembus pasar mancanegara, sudah sampai ke luar negeri gitu. Berarti kan memang di sana itu customernya udah ada gitu secara pasar. Nah kita coba sekarang lihat ke Indonesia nih Bu. Di Indonesia sendiri, apa ya? Kayaknya baru kesadaran untuk memberi produk-produk yang ramah lingkungan itu kan juga maksudnya masih cukup baru gitu ya Bu. Mungkin sekarang kita udah mulai agak umum nih ngelihat bulk store, toko-toko organik, maksudnya toko-toko yang ya ramah lingkungan gitu secara packaging dan secara produk dan bahan juga. Nah kalau dari pengalaman Bu Fili mengelola Rumijo ini sendiri, pada kenyataannya pasar di Indonesia tuh seperti apa sih? Apakah emang kesadaran untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan ini sebenarnya udah ada atau sudah meningkat atau masih sama aja atau gimana Bu? Tergantung kita mau ke segmen siapa. Jadi misalnya anak muda, itu ada kesadaran, duitnya nggak ada. Ini kayaknya obrolan hati saya Bu. Oh iya, itu segmen 15,5. Jadi mereka mau produk ramah lingkungan dengan harga terjangkau. Itu orang Indonesia. Walaupun orang asing juga sama sih kayak gitu. Cuma orang Indonesia lebih ke kok mahal sih sabun dengan 50 gram kok harganya 20.000 sih kayak gitu. Jawabku gampang, pengen murah, bikin sendiri. Akhirnya kenapa aku bikin workshop? Padahal jadi tujuan utama dulunya itu adalah aku akan menyediakan sesuatu yang murah buat masyarakat karena ini biar tidak nyampah. Tujuannya begitu. Tetapi pada prakteknya karena bahan yang kita gunakan itu alami, itu mahal. Jadinya harganya tidak bisa murah. Nah, bagaimana murahnya? Tanda tanya. Anda yang jawab. Saya nggak bisa jawab. Saya jawab sama ini gitu deh. Jadi dari situ ya akhirnya aku buka workshop yang kemarin waktu masih PPKM yang kemarin itu aku bikin workshopnya separuh kayak gitu lah harga-harga PPKM lah. Iya kayak gitu. Ya tapi ada sih sampai cukup surprise bahwa si Bisma akhirnya datang ke tempatku. Nggak tahu ya Bisma ya. Bisma. Nggak tahu. Itu loh yang orang Bandung siapa itu penyanyi itu loh. Boy band itu Bu. Oh alah ya. Itulah. Nanti kalau Bisma dengar halo. Halo Bisma. Kelingan Mbok Nira. Karena akhirnya pada waktu itu sih aku juga nggak kenal dia. Waduh, nanti kalau ditonton gimana ini? Nggak apa-apa, dia orangnya udah bestie. Oh iya, itu Bisma. Oke. Ya, dia cukup senang juga belajar sesuatu di Rumijo kayak gitu. Itu akhirnya juga kita dikenal juga di kalangan mahasiswa, di kalangan kayak BUMDes atau apa. Tapi kami lebih ke kalau untuk orang lokal ya ke workshopnya aja. Walaupun aku tidak interlokal kayak telepon yo, kayak tidak manca atau tidak bule minded juga enggak, tapi ya itu balik lagi ke harga. Kalau kamu pengen barang murah ya kamu mending workshop, kamu bikin sendiri. Wes gitu aja. Karena memang aku pernah beli juga di Bali mahal banget sih. Itu sangat mahal. Malah sebenarnya ini nggak sih Bu, kalau misalnya kita jadi kebiasa beli mindsetnya akan beli terus gitu, padahal sebenarnya kan kalau bikin sendiri malah justru dia memulai satu kebiasaan sendiri gitu kan. Orang yang mempraktekkan bikin sabun berarti nggak cuma Bu Fili aja, saya juga bisa bikin sendiri gitu. Dan malah kapan sampean mau workshop? Nanti kalau buka ya. Pertanyaannya. Dan aku nggak kemarin kan sempat ditanya juga kalau buka workshop kalau orang lain bikin apakah nggak takut kesaing gitu. Terus aku pertanyaan selanjutnya, emang dia juga mau jualan? Terus apakah pasar dia sama dengan pasar gue? Gitu kan? Allah kan beda sama gua. Ya udah gitu aja. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, dia pasti punya ciri khas sendiri yang aku juga punya dan dia tidak bisa meniru. Aku adalah aku. Tapi justru itu nggak sih Bu, kalau misalnya produk alami itu kan memang jadinya nggak akan ada yang sama gitu kan? Bener. Kayak itu tergantung eksperimen, tergantung dari. Dan yang asik di produk alami adalah kita berpikir misalnya dari daun kemarin strobilantes. Strobilantes itu sejenis indigo vera yang ada yang bubuk, ada yang pasta. Waktu yang bubuk aku pikir warna biru dan ternyata biru sesuai pikiranku. Tapi yang pasta
Ternyata Yang aku pikir biru ternyata hijau. surprise. Asiknya di situ. Asik sekali itu. Dan cabai tadi, cabai. Aku bikin cabai, sabun cabai. Kok nggak pedes ya, Bu? Pertanyaannya itu kayak aku mau jawab gimana ya? Ini sabun itu buat kulit luar, bukan untuk dijilat, saya pasti gitu. Kalau pedes kan dijilat gitu. Apalagi diucek-ucek kayak gitu. Nggak bener itu. Itu nggak bener itu. Cara pakainya salah. Iya loh. Ini sabun bukan dikunyah. Ini untuk sabun untuk mandi. Aku harus menjelaskan itu dengan menurunkan energiku gitu loh. Ya ampun. Dan banyak banget pertanyaan yang sama. Gusti Allah. Ini berarti kan jadi satu bukti bahwa orang Indonesia tuh belum kebiasa Bu dikasih eksperimen-eksperimen gini. Yang rada nyeleneh gitu ya. Memang harus di expose dengan yang nyeleneh-nyeleneh ini supaya otaknya tuh nggak terkotak-kotakkan. Itu tadi balik lagi bahwa pada saat kita sekolah di sekolah formal itu yang kita pikir dunia itu hanya selebar buku. Ya. Enggak, hello, ada selebar perpustakaan yang bukunya lebih banyak gitu kan. Dan kamu jangan takut salah. Karena pasti takut nanti ibuku marah, nanti guruku marah, nanti dosenku nggak pas. Lah ini kamu apa dosenmu? Yang berpikir kan kamu. Ya udah gitu aja. Jadi sering banget mahasiswa yang datang ke rumah itu sampai agak gemes gimana kayak mau tak gigit. Kamu itu jadi ibu, aku takut salah. Hello, aku bukan dosenmu. Iya. Udah salah nggak Bang? Tapi kan, wah ada yang sampai nangis. Kasian sih, kasian kalau yang itu sih. Oke, ini Bu tadi soal menjual produk-produk dari Rumijo dan juga ada workshop. Nah, dengan adanya workshop ini kan sebenarnya suatu pertanda bahwa yang ingin disebarluaskan, Semangat sekali dia, semangat, yang ingin disebarluaskan oleh Rumijo itu kan sebenarnya bukan produknya aja, tapi sebenarnya ada value, ada suatu pesan yang ingin ditanamkan gitu kan lewat produk-produknya Rumijo dan juga workshopnya gitu. Nah dan selama berjualan kan tentunya yang ingin Ibu ceritakan bukan produknya aja, tapi ini loh kita pakai ini tuh karena apa gitu. Maksudnya lebih ke why-nya juga. Nah itu kira-kira bagaimana sih strateginya Rumijo untuk tidak hanya memperkenalkan produknya aja Bu, tapi juga soal value-nya gitu dari produk dan proses di baliknya. Bagaimana baik? Itu bagaimana baik? Bagaimana menjelaskan why-nya? Menjelaskan why. Ya itu karena kami melakukan dan itu tercermin ya orang bisa lihat, bisa tahu lifestyle kami. Dari situ kan mereka bertanya, kok bisa sih kayak gitu? Langsung masuk tes, itu langsung balik gitu kan. Dapat nih pancingannya nih. Iya. Dengan gaya gue yang agak kacau kayak gini, orang masih bertanya. Pernah sih ada pertanyaan, kok bisa melakukan ini? Kenapa melakukan ini? Duitnya dari mana? Aku bilang hanya Tuhan yang tahu. Boleh soal banget. Bukan juga kayak gitu juga. Jadi aku selalu bilang bahwa tujuanku karena aku sangat mencintai bumi. Aku adalah anak dari ibu bumi. Seorang anak harus mencintai ibunya. Bagaimana cara mencintai ibunya? Yaitu dengan cara merawat bumi ini sebaik mungkin. Ya udah kayak gitu aja. Dan mereka nggak pernah menangis sih. Padahal aku pengen menangis gitu kayak gitu. Kurang dramatis berarti. Kurang ya. Jadi aku harus guling-guling gitu ya. Jadi ya tadi balik lagi bahwa ini loh kamu bisa melakukan dengan seramah mungkin terhadap lingkunganmu dan tidak harus ribet dengan pemilahan sampah ya. Balik lagi semua harus dijelaskan. Sampai berbusa-busa gitu, sampai giginya hilang 2, kadang harus ditaruh lagi kayak gitu. Sekarang metik giginya hilang. Kok langsung balik, nggak nyambung ya? Intermezzo. Ya itu tadi kalau ada orang tanya, terus sekarang kan udah bikin tuh kayak profil kami. Iya. Silakan belajar. Sekarang datang ke Instagram kita, ya. Lihat Instagram. Gitu aja. Dulu masih kami banyak juga sih kayak di pameran atau ya banyak jadi pembicara di workshop. Kadang juga kayak
jadi pembicara di PKK atau apa. Ya wis ngono kuwi wae lah. Anak-anak cilik-cilik yang kecil-kecil gitu dan yang sampai yang simbah-simbah gitu. Ya yang tahu ya syukur, nggak tahu ya udahlah. Berarti sampean sudah sampai di situ. Sekarang banyak ibadah. Jadi ceramah. Kayak aku, Bapak, kebersihan sebagian daripada iman itu harus kamu lakukan. Caranya gimana? Nyapu. Selesai. Jadi dulu pernah sih kita marah gitu, kayak ada fase di mana kita marah terhadap orang yang nggak peduli lingkungan. Tetapi sekarang sudah sadar. Kerora. Jadi sekarang sih sudah kayak ya udah, berarti kamu belum sampai proses di situ dan kamu harus aku tidak boleh capek nih untuk apa namanya kasih tahu, kasih contoh. Sebenarnya wong ki wis capek kupingnya ya, kayak kita gitu-gitu capek. Kasih contoh aja. Yes. Jadi aku bisa melakukan dan aku masih hidup sampai sekarang. Aku tambah cantik. Itu poinnya. Jadi kalau pakai Philips itu memang ada riskan. Nanti ada ini ya Bu, apa sih gambarnya produknya di sini nanti kayak iklan. Iya. Aku bawa satu, sebenarnya udah habis tak pakai sih. Kemana-mana tuh aku harus bawa sabun karena kalau pengen mandi di mana gitu kan, kayak aku mau nyemplung nih, bahasanya nyemplung. Itu nggak bisa, itu kan tanpa sabunku. Ini berarti apa sebuah bukti bahwa sabun yang ramah lingkungan bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Gitu. Tapi jangan digigit ya. Nanti pedes. Karena tidak hanya cabai, semua sabun itu pedas. Ya ampun gitu kan. Oke, untuk ngomongin produknya sekarang kita berarti lihat bahwa kalau misalnya proses pembuatan dari sabun dari Rumijo ataupun semua produk lah dari Rumijo ini kan karena dari alam kan ngambilnya pasti dari sekitar gitu, dari orang jualan di sekitar, dari pasar. Tadi kan Ibu juga cerita bahwa memang belinya juga dari pasar tradisional. Nah itu kira-kira sebenarnya seperti apa sih dampak yang atau mungkin manfaat yang Bu Fili bayangkan gitu buat masyarakat sekitar? Apakah memang bayangin kayak kalau misalnya saya pakai produk alami, otomatis yang ibaratnya apa ya, mendapatkan keuntungan tuh nggak cuma saya gitu. Apa akhirnya orang-orang sekitar saya jadi bisa tetap hidup dengan berjualan mungkin empon-emponnya, bisa tetap hidup dengan menjual mungkin pelepah pisangnya karena kan dipakai buat bungkus produk-produk Ibu gitu. Jadi orang-orang di sekitar saya hanya mereka bisa beli helikopter. Iya, helikopter untuk cucunya. Jadi mainan. Jadi itu simbah-simbah yang ingin membelikan mainan untuk cucunya gitu loh maksudnya. Iya. Aduh, nggak ada helipadnya, sorry ya. Jadi seneng aja sih emang dari awal karena seneng dengan jamu-jamuan. Aku dari kecil itu sudah sangat aneh sih aku dari kecil. Jadi seneng jamu itu dari kecil. Terus apa namanya? Jadi kalau sampean sejenis empon aku seneng. Saya adalah tanaman. Ini udah hijau loh Bu, ini daunnya loh ini. Ada. Jadi kayak ke satu tempat dan aku melihat sesuatu kayak aku melihat simbah-simbah yang dia lagi menjemur pelepah pisang itu kayak simbahnya. Wah, simbah ini. Jadi kalau kartun itu langsung wah, ada cahaya dari atas gitu. Terus gitu. Cintanya banyak gitu langsung berbinar mah kayak emoticon yang cinta di sini kayak gitu. Itu batuku jatuh cinta. Sama pelepahnya bukan sama simbahnya. Salah loh nanti kalau simbah-simbah ya. Terus kalau kayak di tempat produk yang di satu tempat di mana itu kayak bikin besek gitu. Lucu sekali ada besek kecil gitu kan gitu. Itu Pak Yos itu harus sangat, makanya dia tidak pernah melepas tanganku. Bukan dia tidak mencintai, bukan karena dia mencintaiku. Biar tanganku tidak masuk ke dalam dompetnya dia untuk membeli semuanya. Jadi aku akan sangat gila pada saat aku mendatangi satu desa di mana itu desa kerajinan. Kayak semuanya ingin aku beli padahal sampai rumah juga nggak tahu buat apa gitu. Akhirnya ini kamu butuh atau kamu ingin? Kamu butuh atau kamu ingin? Kayak di sini dan sini kayak gitu. Jadi kayak aku harus berpikir nih, ini untuk apa gitu. Sampai sekarang pun kalau aku di salah satu desa namanya Desa Brajan di Sleman sana itu harus sangat
oke, aku harus beli apa ya di sini ya, hello. Dan itu lebih membuatku gila daripada aku harus ke mall. Oh, iya. Jadi aku di mall atau aku di swalayan gede gitu, itu sekarang bingung. Aku harus beli apa ya di sini nggak tahu karena memang tidak ada lagi produk dari sana yang dulu tuh aku gaya banget dulu. Kalau udah dari sana tuh kayak kita belanja bulanan, tanda-tandanya tuh kayak OKB. Sekarang itu wes lah nggak kaya juga nggak apa-apa gitu. Sekarang tuh kayak kalau di sana tuh aku beli apa ya bingung aja sih. Tapi kalau begitu masuk ke Beringharjo yang di bawah yang pon-pon gesek bisa nggak? Ternyata bisa, ya udah nggak apa-apa jual aja. Sombong sekali. Kayak aduh aku harus beli ini kayak jahe aja ada macam-macam ya. Dari situ juga akhirnya aku belajar lagi bahwa yang tadinya aku nggak ngerti temu ireng, terus ngerti temu ireng manfaatnya apa, terus kayak kunyit manfaatnya apa buat kulit, terus ya itu jadi belajar gitu loh. Yang tadinya iseng-iseng aja kayaknya ini warnanya cantik deh buat ini. Tapi jadi belajar manfaatnya gitu ya. Yang kemarin membuat agak surprise adalah aku dapat hadiah dari temen itu fermentasi akar apa jenis pace. Mengkudu. Itu bahasa Inggris ya. Oh iya. Aku lali ya. Prancis sebenarnya. Prancis ya. Mengkudu. Ya. Dan itu dibikin sabun warnanya jadi ungu. Oh. Terus kayaknya api ungu di luar, terus dalamnya kuning. Nah kayak memancar gitu kan. Jadi inner beauty gitu loh. Bahasanya ngono kuwi lah. Wis kuwi. Dan itu laku. Jadi dulu tuh konsumenku itu nggak pernah tahu aku tuh punya produk apa. Datang aja, oh iya wis aku beli yang ini. Jadi kalau aku ditanya produknya apa Bu? Aduh 40 jenis aku harus memikir gitu kan. Datang aja deh. Jadi kayak ya udah datang dan Bu yang ini ada nggak? Nggak ada habis. Udah gitu ya. Yang ada apa? Oh yang ini ya udah. Jadi kayak sebenarnya ada sedikit kasihan sih sama konsumenku yang dulu. Mereka nggak bisa memilih. Nah, sekarang ya wis aku ada ini. Oh ya gitu. Jadi emang dulu aku agak egois besar. Terus bersemangat sih, semangat. Oke, berarti mungkin apa ya yang bisa dilihat adalah nggak hanya soal ini memberikan manfaat buat para penjual, terus habis itu buat orang-orang sekitar, tapi juga Bu Fili malah juga jadi belajar gitu ya Bu? Malah jadi tahu bersemangat. Jadi hidupnya itu jadi dan ini malah jadi menurut saya ini menariknya adalah ini malah jadi satu hal apa ya kayak ini adalah kekayaan kita gitu kan. Maksudnya kita dianugerahi alam yang memberikan apa sih kayak tanaman obat, terus tanaman, maksudnya tanaman. Dan itu ternyata ada di depan mata kita gitu loh. Dan itu bukan di sini loh. Di depan mata yang ketabrak. Ya jadi kayak maksudnya sebenarnya dari apa ya kayak sebenarnya memang semua itu ada di sekitar kita, hanya kita perlu memang mencoba menyadari melakukan gitu. Dan maksudnya biar nggak terbatasi kayak bayangannya aduh kalau mau bikin sabun kayaknya harus pakai bahan kimia ini deh, bahan kimia itu ya. Padahal ya sebenarnya di depan rumah coba dilihat ada apa gitu. Padahal sebenarnya sabun itu juga tidak harus pakai pewangi juga tetap kita itu tetap gitu kan, tetap lunyu gitu bunyi. Gak harus dan nggak harus pakai pewangi yang bagaimana. Jadi tadi yang sampean bilang bahwa di depan kita banyak produk-produk, banyak bahan. Pertama harus disadari dulu bahwa ada. Yang kedua dikenali. Hai, kenalan yuk gitu kan. Yang ketiga itu baru kita coba. Ya udah, dan gagal coba lagi. Nyuwun ngapunten kula gagal gitu aja. Dan senang juga pada saat di pinggir jalan kita menemukan sesuatu yang baru. Ternyata di sekitar kita, gak usah jauh-jauh sekolah sampai Jerman sampai mana. Ini loh sekitarmu, kamu seumur hidup aja belajar di situ nggak akan habis. Ya udah kayak gitu aja. Jadi akhirnya hidupnya itu kayak lebih tiap hari itu kayak fokus pada bagaimana kita harus belajar suatu hal yang baru, tiap hari hal yang baru. Tidak akan bosan hidupnya. Seru banget kalau mau hidup. Jangan berpikir untuk bunuh diri.
Ini kamu hidup seru kayak Bu Filina nih, ikuti cara hidup seperti Bu Filina. Cara hidup seperti Larry. SpongeBob. Oke, tadi berarti mengkonklude bahwa proses perjalanan dalam memproduksi produk dari Rumijo ini memberikan banyak pelajaran gitu dan juga memberikan banyak manfaat gitu, nggak cuma buat diri sendiri tapi juga masyarakat sekitar. Oke, mungkin ini kita masuk ke penghujung dari podcast kali ini. Dan Tidak mungkin deh. Tadi kan ada segmen 17 ya Bu ya? Baru 4 ya kan, Iya, masih 13 lagi. Iya. Oke, Jadi sabar. tidak ada kemungkinan untuk selesai. Ya. Sabar para pendengar. Oke, kalau Bu Fili sendiri, ini adalah saatnya untuk memberikan pesan gitu pada para pendengar yang sebelumnya mungkin masih ragu gitu untuk transisi ya. Transisi berat banget bahasanya. Untuk ada rest area lah sih. Kita berat gitu. Boleh rest area. Ya. Penong tol apa? Ini pesannya bisa disampaikan ke teman-teman pendengar. Kalau memang pada awalnya mereka masih ngerasa berat untuk mencoba menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Kira-kira kenapa sih mereka perlu gitu untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan dan kenapa harus sekarang? Gitu. Kenapa harus sekarang? Gitu. Karena tidak ada hari esok. Iya. Siapa ini? Loh, kayak inilah. Aku pertanyaan terakhir. Kenapa harus sekarang? Aku kemarin bikin di IG ku bahwa aku berpikir umurku berapa sih? Umurku sampai berapa? Kalau umurku tuh sampai 70 atau 90 tahun, wow. Sekarang umurku tak kasih tahu. 41. Jadi aku umur 41, kalau umurnya 70, berarti masih ada 29. Kalau matematikanya bener. Kan gak ada yang salah Bu. Iya, gak ada ya. Kalau sampai 90 tahun, masih ada 49. 39. 90 40. tahun. So, aku harus ngapain gitu. Itu kalau umurku panjang. Ya. Dan aku harus melakukan sesuatu. Jadi prinsipku adalah aku pertama tidak pernah membandingkan diriku dengan orang lain. Orang lain punya proses masing-masing, punya proses kehidupan masing-masing, aku pun juga. Dan aku akan menghargai proses orang lain dan kalau kamu tidak menghargai prosesku, itu urusanmu, bukan urusanku. Kasihan kan dia. Terus aku selalu membandingkan diriku dengan diriku yang sebelumnya, diriku yang sekarang. Jadi kalau kemarin aku tidak bisa bikin sabun, sekarang aku bisa bikin sabun. Wah, aku tidak pernah bangga pada diriku, tapi aku bahagia untuk diriku. Karena bangga itu akan ada di level bawah, balik lagi kan. Itu satu jenis kesombongan. Nah, sombong nih. Gitu. Tapi aku akan bahagia untuk diriku. Aku akan mensyukuri apa yang sudah aku dapatkan di hari ini. Jadi dari situ aku pernah aku berpikir bahwa aku harus mengganti doa-doaku yang selama ini kayaknya kok doaku kok terlalu menyuruh pada Tuhan ya gitu. Jadi dulu aku berdoa itu, ya Tuhan berikanlah aku kesehatan, ya Tuhan lapangkanlah dadaku, ya Tuhan berikanlah A, berikanlah B. Kayaknya nggak adil deh buat Tuhan. Dan aku siapa sih? Aku bukan bos Tuhan gitu. Aku mengganti semua doaku dengan cara hanya berterima kasih, karena aku berpikir bahwa aku sendiri kayak menempatkan diriku, coba kalau aku sebagai seseorang yang aku memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain tuh hanya meminta lagi, aku dikasih ini lagi, aku dikasih ini lagi, sebel nggak sih? Gitu kan, rasa hello kamu minta terus ya, gitu kan, kayak kasih juga kayak oke lah aku kasih daripada kamu cerewet gitu. Jadi kayak bukan dari hati gitu kan. Tapi pada saat kita memberi sesuatu ke orang lain dan orang lain sama-sama kita kasih uang 1.000 ke orang lain. Ini contoh ya. Jadi kayak kita kasih sesuatu uang 1.000 ke orang lain dan yang satu orang tuh bisa ya berikanlah aku tuh 2.000, berikanlah aku 5.000. Tapi ada yang 1.000 itu, yang lainnya tuh bilang terima kasih ya Tuhan, kau berikan aku uang 1.000, dari uang 1.000 itu aku bisa makan hari ini. Itu akan berbeda. Nah dari situlah aku mengubah doaku yang dari tadi, aku hanya bilang berterima kasih atas segala apa yang telah kau berikan kepadaku. Tidak ada namanya cobaan dalam hidup, itu adalah pembelajaran semuanya. Jadi terima kasih untuk pembelajaran sampai saat ini. Terima kasih untuk bahkan
engkau tahu sekuat apa aku, kenapa aku diberi pelajaran sampai saat ini yang seperti ini, ya, kayak gitu. Jadi itu yang membuat aku akhirnya balik secara spiritual aku balik badan, bukan balik badan sih, kayak berbunga-bunga gitu. Jadi berbeda, benar-benar berbeda. Yang dulu tuh memang kayak nggak ada yang sampai masuk ke dalam. Sekarang itu mensyukuri bahkan setiap detik dalam hidupku tuh aku bertemu sampean semua itu adalah sesuatu hal yang ini pasti membuat aku menjadi sesuatu yang lebih kayak gitu. Dan kenapa aku harus melakukan sekarang? Karena memang saatnya, tidak ada waktu lagi untuk besok lah gitu. Nggak ada, tapi ada waktu untuk tidur. Udah. Tidur ya. Oke. Dan Anda bisa melakukan tidur di mana saja. Berdiri, bahkan aku pernah tidur dalam keadaan child pose. Tahu child pose? Salah satu pose yoga yang kalau Anda timpuh, tahu timpuh nggak? Duduk yang kakinya di belakang, yang pantat kita taruh di tumit, dan badan kita taruh di lantai. Aku bisa tidur kayak gitu. Dan aku bisa tidur di pantai, di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan soalnya ketabrak, ya kan? Iya. Terus di ujung jalan, kalau itu jalan buntu, aku bisa tidur di hammock. Aku pernah tidur berdiri karena gendong anak yang rewel. Ya sudah. Dan aku bisa tidur di mana aja. Sedikit ngiler nggak apa-apa. Aman. Oke, berarti sebenarnya penekanannya adalah pada perubahan cara pikir gitu ya. Kita lebih ke bersyukur. Nanti kalau udah bersyukur itu pasti berpengaruh gitu ke cara hidup kita. Bener. Dengan cara nge-treat kita orang lain, cara nge-treat alam pasti akan berubah juga gitu ya Bu. Dan memang mungkin ini juga berkaitan juga yang disampaikan oleh Pak Jos di episode sebelumnya, bahwa memang kembali ke diri sendiri gitu ya Bu. Iya toh, berkaitan ya ampun, aku nggak tahu kalau itu berkaitan. Memang kami bestie, soulmate banget. Jangan bilang-bilang. Oke, nah one last question, pertanyaan terakhir. Tadi pertanyaan ada 2 loh. Yang pertama apa tuh aku lupa. Kan kenapa harus sekarang dan kenapa harus hidup ramah lingkungan? Tapi kan lebih ke cara pikir kan. Udah. Menyadari bahwa kita anak dari ibu bumi. Udah itu. Oke. Betul. Dan mungkin pertanyaan terakhir adalah tadi kalau misalnya dari ceritanya Bu Fili, kan Bu Fili sangat suka bereksperimen gitu, sangat membiarkan ide-ide liar ini sana kemari gitu. Di luar kepala putus kayak layangan. Apa? Terus kedepannya mau bikin produk apa lagi Bu? Yang pasti tidak produksi anak lagi karena sudah penuh. Terus yang ke depan itu jangan tanya sekarang karena aku tidak pernah berekspektasi tentang masa depan. Apa ya? Ini aku lagi bikin karena aku seorang tour guide, aku seorang asesor juga, asesor untuk tour guide. Jadi aku akan lebih ke bagaimana, walaupun sudah aku lakukan, tapi lebih lagi menerapkan wellness tourism. Jadi bagaimana aku akan menyebarkan virus-virus ke tamuku. Bagaimana aku cara hidupku, dan salah satunya adalah aku potong rambut gitu kan. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu nanti bisa dicari ya Bu. Iya. Fotonya Bu Fili itu emang kalau belum potong rambut gimana sih? Nah itu tolong dicari. Jadi bener-bener yang rambutnya tadi sepinggang, langsung aku botakin. Dan banyak pertanyaan, kenapa kamu lakukan itu? Kamu sakit enggak? Kenapa kamu melakukan hal yang lagi-lagi aku dikatakan gila dan aku happy dengan kegilaanku? Aku hanya berpikir tentang aku masih bisa memberikan sesuatu dari tubuhku untuk orang lain. Oke. Tidak menjual tubuh loh ya, tidak. Jadi gini, aku tidak punya waktu untuk membantu orang lain karena aku sibuk dengan urusanku sendiri. Maksudnya ya aku kan hidup, apalagi sekarang COVID kan, hidup sibuk bertahan, sibuk kasih makan. Kan aku anaknya 4, terus anjingku 9, kucingku tuh 7. Kan itu makan semua, belum ayamku, ikanku gitu kan. Itu semua aku tuh kan, ya itu tadi bahwa aku ada kadal juga sih di rumah gitu. Aku sibuk itu, aku ada waktu, aku harus bertahan untuk memberi makan mereka. Uang apalagi, uangku udah untuk mereka kan. Darah, aku sendiri kekurangan darah. Aku sebenarnya
tidak begitu yakin kalau darahku itu bisa aku alirkan keluar karena aku sendiri kekurangan darah dan aku harus bertahan dengan kekurangan darahku dan aku harus menjaga kesehatanku. Yang bisa aku lakukan, aku berikan hanya rambut. Nah, rambut itu aku kirim ke satu tempat di mana di sana dikelola, diolah menjadi wig dan wig itu dipakai untuk para penyandang kanker. Jadi ya udah, aku bisa kasih itu dan aku waktu itu ditanya, kamu sakit kanker ya? Oh ora, aku bilang gitu. Justru aku sehat, aku potong. Dan aku habisin rambutku tidak apa-apa, aku tetap keren, aku tetap cantik ya. Karena pakai Filisu. Tetap ya, ini sebagai closing makanya dipakai buat promosi gitu. Oke, berarti obrolan tadi adalah menutup sesi diskusi di podcast pada episode kali ini. Aku masih mau. Nanti kalau mau ada lagi akan kita bikin nih episode selanjutnya, kita bahas soal apa lagi nih Bu. Nanti ada segmen 1000 khusus Bu Fili ya. Khusus ya. Khusus. Ya. Korni. Teman-teman yang masih kepo nih bisa banget untuk ngobrol-ngobrol sama Bu Fili di Rumijo gitu, nanti bisa main, bisa beli sabunnya juga, bonus ngobrol-ngobrol dan main sama anjing-anjing dan kucing-kucing. Terus minum jamu. Oh iya, minum jamu. Oke, lengkap banget. Dan jangan lupa oleh-oleh. Apa sih? Rampung-rampung lah. Dan tentunya bawa pelajaran yang banyak gitu kan. Dari podcast ini kita belajar bahwa soal memproduksi barang ramah lingkungan tuh nggak soal memproduksinya aja, tapi ada banyak value di baliknya yang sebenarnya perlu kita pelajari dan perlu kita kita serap dan kita aplikasikan gitu ya. Nah itu benar. Yes. Oke. Terima kasih teman-teman sudah setia mendengarkan Starting Point. Saya Tiffany Tiara. Saya Filiana. Iya. Sampai agak merdu kan ya. Saya Filiana. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Oh masih nggak. Udah selesai.